Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Masih bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra, dan Anda saya ajak untuk sebentar kita mencoba mengarungi dunia pemikiran yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hadi WM berkenaan dengan kedudukan puisi dalam perspektif Islam. Tadi sudah kita singgung mengenai, dalam tulisan itu sudah kita singgung mengenai bagaimana anggapan para ulama terhadap para penyair dan juga karya-karya mereka. Ada sebagian yang menganggap remeh, tetapi tidak bisa dielakkan pula bahwa karya-karya mereka justru mendapatkan sambutan yang meriah dan sangat hangat dari para pemikir di dunia barat. Bahkan sejumlah pemikir ataupun para ahli mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang Islam justru melalui karya-karya mereka. Sehingga karya-karya mereka menggugah para pemikir Eropa untuk membuat kajian-kajian Islam dan sejarah juga kebudayaan Islam. Peranan penting penyair bagi bangkitnya kebudayaan Islam di dalam arti yang seluas-luasnya tampak pada abad ke-13, khususnya setelah penaklukan tentara Mongol atas negeri-negeri Islam. Ini merupakan babakan sejarah Islam yang paling menarik. Sesudah tentara Genghis Khan dan Hulagu menaklukkan Baghdad, maka lumpuhlah jantung seluruh kehidupan ekonomi dan politik orang Islam. Kota-kota Islam yang selama ini merupakan pusat-pusat penting kebudayaan dunia dan peradaban mengalami kehancuran. Perpustakaan-perpustakaannya musnah. Di wilayah-wilayah pedesaan, irigasi-irigasi pertanian juga hancur. Orang Islam hidup di dalam ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Tetapi sesuatu yang menakjubkan segera berlaku. Sebagaimana dikatakan Annemarie Schimmel, sejak periode inilah justru kebudayaan Islam mengalami perkembangan yang menakjubkan, dan sejak masa ini pula Islam tersebar dengan cepatnya ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Bahkan keturunan penakluk Mongol itu sendiri terpaksa bertukar kepercayaan dan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung-pelindung kebudayaan Islam. Schimmel menulis, "Strangely enough, this period of the most terrible political disaster was at the same time a period of high religious and mystical activity. It seems as though the completely darkness on the worldly plane was contracted by a hitherto unknown brightness on the spiritual plane. The name of poets, scholars, calligraphers could be enumerated, but it is mainly the mystic who dominate this century. In short, in almost every corner of the Islamic world were found great saints, poets, and mystical leaders who in the darkness of political and economical catastrophes guided the people towards a world which has unheard by Cheng, telling them the secret of suffering love and taught that God's incredible will and His love may reveal itself in affliction even better than in happiness."
Tokoh-tokoh kesusastraan dan kerohanian yang dikatakan Schimmel itu tidak hanya muncul pada abad ke-13, tetapi juga pada abad-abad sesudahnya. Mereka ialah, untuk menyebut beberapa nama saja, Rumi, Ibnu Arabi, Ibnu Farid, Sadruddin Qunawi, Iraqi, Hafiz, Jami, Yunus Emre, Nazir Khusrau, Shah Latif, Khwaja Mirdad, Ghalib, dan lain-lain. Mereka telah memainkan peranan penting di dalam menghidupkan kembali kebudayaan Islam yang hampir mati di negeri-negeri seperti Iran, Turki, dan Indo-Pakistan. Selain itu, karya-karya mereka mendapat penghormatan masyarakat dan sampai sekarang masih dibaca dan dihafal sebagai bahan renungan dan sumber inspirasi di dalam usaha memahami berbagai fenomena kemanusiaan di dalam sejarah dan untuk tujuan pengekalan jati diri mereka sebagai umat atau bangsa. Melalui karya-karyanya itulah, para penyair tersebut menanamkan nilai-nilai Islam di dalam jiwa masyarakatnya dan membimbing kehidupan mereka di dalam berbagai kegiatan. Babakan yang tak kalah menarik berlaku di Indonesia atau alam Melayu Nusantara. Seperti apakah babakan itu ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hadi WM ini? Tetap bersama kami di Koja Sastra dan kita akan lanjutkan lagi. Dengan sastra, kita memperhalus budi pekerti. Koja Sastra.